Agus Santosa, Wakil Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, merupakan sosok pejabat tinggi daerah sekaligus tokoh yang dikenal komunikatif dan dekat bersama masyarakat. Berikut wawancara khusus Fajar Berita Soloraya TV channel YouTube bersama Agus Santosa, Wakil Bupati terkait Ramadan, di kantor Dinas Bupati dan Wakil Bupati dari program Sudut Pandang. Ya, assalamualaikum pemirsa teman-teman berita Suaraya TV Nanto. Kebetulan sekali saat ini saya di kantor Kabupaten Sukoharjo, dan pada pagi hari ini juga saya ditemani dengan Bapak Dr. Agus Santosa, beliau selaku Wakil Bupati Sukoharjo. Dan pada pagi hari ini, pada bulan Ramadan, saya akan bincang-bincang santai sama beliau terkait makna di bulan Ramadan dan bagaimana beliau mengambil hikmahnya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat. Pak, ini Pak Agus ini kan bulan ini kan masuk di bulan Ramadan ya Pak. Betul. Kalau dia tahu mungkin apa yang bisa Pak Agus ambil dari hikmah di bulan Ramadan ini Pak? Ya sangat menarik ini. Jadi kita semua sudah paham lah, itu diperintahkan ya melalui Al-Quran gitu ya, untuk melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah wajib puasa. Dan dijelaskan juga untuk menjadi orang yang bertakwa. Tentu ini proses yang sangat panjang, sulit ya, dan tentu kita tidak tahu juga gitu. Kita hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi yang saya tekankan ini, Mas Fajar ya. Ada beberapa larangan gitu ya, mulai dari makan, minum, ya kemudian mungkin hubungan suami istri dan sebagainya. Yang perlu saya sampaikan, ini bagian dari sifat manusia yang sangat melekat. Istilah saya sangat instinktif gitu, tentang makan, minum, mungkin hubungan suami istri, dan kita harus mampu mencegah semuanya itu. Ini yang menurut hemat kami luar biasa gitu ya. Tapi sebenarnya untuk puasa ini nggak hanya sekedar ini Pak ya, Betul. Menahan lapar ketika mulai dari fajar sampai terbenam matahari, tetapi bagaimana kita juga mau bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau boleh tahu Pak, seperti apa sih Pak Agus ketika kita bisa mempraktekkan puasa ini dalam kehidupan Pak? Ya, terima kasih. Jadi dimensi ini puasa kan banyak. Tadi mungkin saya bobotkan ke aspek istilah
aspek spiritual ya belum Allah gitu ya. Di dalamnya kan ada juga aspek sosial. Sosial. Ya, mungkin kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga ada aspek empati, Empati. empati kepada masyarakat. Itu dalam wujud mungkin sedekah, membayar zakat dan sebagainya. Jadi dimensinya banyak sebenarnya di aspek puasa ini. Tentu dari aspek pribadi ya kita diperintahkan untuk lebih banyak melakukan amalan-amalan gitu. Gitu luar biasa. Kalau tahu nih untuk akhir-akhir bulan Ramadan ini kegiatan Pak Agus kemana aja Pak ini? Ya sementara Gitu kemarin ya mungkin ya. secara ada dua hal itu secara pemerintahan yang kita melakukan seperti berjalan secara normal gitu ya, normally berjalan gitu. Ya mulai dari kegiatan pemerintahan dan kabupaten, kemudian mungkin ada beberapa undangan di provinsi ataupun di instansi vertikal yang lain. Terakhir saya menghadiri ini apa? Serah terima Pangdam Patiponegoro gitu. Itu kaitannya dengan tugas gitu ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan bulan Ramadan, ya taling itu sudah diagendakan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo di beberapa wilayah dan sudah dimulai kemarin hari pertama di Pendopo. Di Pendopo sini Pak ya. Ya, Pendopo Gerajata Praja. Nih kalau boleh tahu Pak Agus, aspek puasa ini Pak otomatis kan mampu memberikan sebagai evaluasi Betul. setiap individu Pak. Terutama ini akan kalau diambil secara universal otomatis akan mengarah ke bagaimana mengangkat potensi SDM ya, sumber daya manusia ya. Betul. Untuk di Kabupaten Sukoharjo sendiri Pak, untuk SDM-nya Pak seperti apa Pak kira-kira pengembangannya? SDM apa? Mungkin bisa disebut lebih Mungkin spesifik. Dari sumber daya manusia di pengembangan masyarakat desa gitu. Oh ya, oke lah. Mungkin puasa gitu aspek pengembangan di SDM dalam konteks non material kan gitu ya. Aspek-aspek rohani. Karena kita dengan puasa diajari menahan diri, berbuat amal, bersilaturahmi. Ya. Kemudian juga ada aspek disiplin. Nah, mungkin SDM salah satu yang menonjol aspek disiplin ini. Kita tidak bisa lebih awal atau mendahului untuk berbuka puasa kan gitu ya. Dan sebagainya semuanya sudah ada tataran-tataran waktu yang kita tidak boleh mengubahnya. Mungkin bagi kita generasi muda nih, terutama anak-anak generasi muda, aspek disiplin ini sangat menonjol. Kita pahami bersama bahwa bangsa yang maju gitu ya, entah siapapun, mulai dari macan-macan Asia gitu ya, Korea Selatan, Taiwan, kemudian paling dekat Singapura sampai ke Jepang dan sebagainya, semuanya memiliki apa yang disebut dengan disiplin yang tinggi. Ini salah satu kunci. Yang dikerjakan Pak Agus ya Pak ya. Ya, Membangun ya SDM ini sendiri. dimulai dari hal yang kecil kita berpuasa. Dan itu kelebihan kita bangsa Timur. Kita mengenal ada spiritualisme ini. Kita mungkin lainnya dengan bangsa-bangsa Barat yang lain. Kita ada itu. Ini bagi saya justru kelebihan, gitu, kelebihan spiritual. Ya. Ini berarti Ramadan kali ini kan berbeda dengan masa-masa tahun kemarin Pak. Ya. Mungkin perbedaannya sudah Pak daripada mungkin masa COVID kemarin. Nah betul. Kemarin yang menonjol memang COVID. Ya. Sempat ya memberikan pemahaman kepada masyarakat bertahap gitu. Terutama kaitannya ada pelaksanaan tarweh. Tarweh. Pertama kita ada edaran dari Menteri Agama, memang itu patokannya kita yang ada di daerah tinggal mengikuti apa yang diputuskan oleh kebijakan di pusat gitu. Untuk tarweh di rumah gitu ya. Di rumah. Perkembangan awalnya seperti itu. Kemudian juga berikutnya tahun berikutnya itu boleh di masjid dengan menerapkan pembatasan-pembatasan yang ketat. Mulai dari protokoler, mulai dari ya jarak, kemudian pemakaian masker, bawa sajadah, karena tidak boleh kan karpet itu dipakai. Kalau gitu kemarin Pak awal puasa ikut yang mana Pak, awal atau yang akhir ini? Kita ikuti waktu itu pemerintah. Gitu. Sama ya Pak, sebenarnya semua sama ya Pak. Oh monggo nih. Ya senangnya gini saya, kita sudah bertahun-tahun berbeda gitu dan bisa menerima. Ini sebagai bangsa kita akan mencoba bergerak ke arah yang lebih sehat. Kita belajar untuk menerima perbedaan. Ya mungkin setelah sekian lama lah kita biasa disamakan gitu ya. Nah sekarang menghadapi perbedaan itu bisa menerima. Ini modal untuk sebuah bangsa berdemokrasi. Gitu ya, dan itu kita hormati. Sukoharjo untuk saat ini aman Pak ya? Ya alhamdulillah alhamdulillah kita bisa menerima. Saya amati sebagian besar masyarakat juga menerima juga. Monggo yang akan beribadah lebih awal atau mungkin ada belakang ikuti
pemerintah atau mungkin mengikuti yang lain dipersilakan. Gitu ya Pak. Nggih. Mungkin ada rencana kegiatan Pak untuk Ramadan ini dari Pemkab Sukoharjo sendiri? Untuk sementara kita ya secara periodik itu, nggih, kita laksanakan tarawih keliling, kemudian pemberian untuk fakir miskin. Pikir miskin. Nggih, pemberian fakir miskin nanti akan mendekati hari raya lah, kita akan diberikan oleh Ibu Bupati gitu ya. Dan mungkin yang agak menonjol lah itulah kegiatan-kegiatan. Oh, gitu ya, Pak. Ya. Layanannya juga ramah, makanannya enak, terus sotonya mantap. Yang namanya sudah langganan lama di sini. Soto Bula ini berdiri terinspirasi dari rekan yang telah berhasil mengelola kuliner soto khas Semarang. Kemudian saya terinspirasi dari itu dan mendirikan di Bula. Ini daerah Jatingarang, Kecamatan Leweru, Kabupaten Sukoharjo.